Hidrosfer kan nggak terlalu sulit ya menurutku. Jadi nanti aku siapin kuis juga dan soal-soalnya juga nggak terlalu sulit. Jadi ini adu kecepatan sih menurutku. Ya aku mau share screen ya. Udah siap nggak? Udah, Kak. Oke. Kalau udah siap tekan 1 dong. Biar nggak ngantuk. Oke mantap. Ya bentar aku siapin. Oh ya, BTW PPT-nya polos banget loh guys. Aku nggak sempat menghias-hias dengan stiker-stiker gitu. Jadi putih blank gitu nggak apa-apa ya. Soalnya ya waktuku terbatas. Ya, aku mau share screen. Udah terlihat belum? Udah, Kak. Oke, sih. Sebentar ya. Aku pas presentasi tamatin videonya nggak apa-apa ya, biar nggak lemot. Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang hidrosfer. Oh, masih loading. Bentar ya, bentar. Agak noise nggak guys suaranya? Atau lancar-lancar aja? Lancar, Kak. Oh oke, kita lanjut aja kalau gitu. Oke, jadi, bentar. Secara etimologis, hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, haider dan sphaira. Haider memiliki arti air, sementara sphaira memiliki arti lapisan. Jadi, apa yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Sekalipun hidrosfer bumi sudah ada sejak sekitar 4 miliar tahun, tapi lapisan air ini terus berubah bentuk. Jadi, apa yang ada hidro-hidro itu mesti air sih, kayak apa ya, pokok yang ada hidro itu bisa dibilang air, soalnya ya artinya air, kayak pembangkit listrik mikrohidro gitu. Iya.
Oh, maaf, suaranya nggak ada ya? Oh ya, maaf guys, kebetulan. Bentar. Aku ulangi ya. Oke, Kak. Dari mana ya tadi? Dari yang cabang itu. Oh, oke. Oke, jadi cabang dari hidrosfer itu ada hidrologi, ilmu yang pelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Geohidrologi, ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Glasiologi, ilmu yang mempelajari tentang es, glaster atau yang berkaitan dengan es. Limnologi, ilmu yang mempelajari tentang danau. Patomologi, ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi, baik melalui saluran atau tidak melalui saluran. Oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Nah, untuk ilmu-ilmu ini bisa ditebak dari namanya, kayak hidro, itu mempelajari tentang permukaan bumi, air dalam permukaan bumi. Terus geo, ini ada bawah tanah. Terus glasial, es. Limnis, limnologi, ini tentang danau. Terus patomologi, tentang yang mengalir melalui saluran atau tidak. Terus oceanografi, tentang air laut. Jadi kita bisa kita kuncinya tentang cabang ini dari nama-namanya aja sih. Mudah. Terus selanjutnya adalah siklus hidrologi. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya. Nah, ini ada laut, terus ada evaporasi atau penguapan. Nah, evaporasi ini jenisnya ada dua, guys. Evaporasi yang langsung dari air menjadi uap air, atau ada juga yang evaporasi dari tumbuhan, yaitu bernama transpirasi. Terus ada dari evaporasi ini naik menjadi kondensasi, terus menjadi awan, terus presipitasi. Nah, presipitasi ini tergantung suhunya. Kalau suhunya hangat atau di wilayah yang tropis atau bersuhu sedang gitu ya air. Tapi kalau misalkan suhunya dingin atau dingin banget itu bisa menjadi es atau salju. Nah, nanti di air tanah ini bisa ada surface runoff, terus bisa infiltrasi, perkolasi. Oke, kita lanjut. Nah, siklus hidrologi pendek. Siklus ini biasanya terjadi di laut saat air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena sinar matahari. Uap air dari hasil evaporasi ini kemudian naik sampai ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga berubah menjadi awan. Saat awan yang terbentuk dari hasil kondensasi semakin besar dan berat, akan terjadi hujan di atas laut. Air yang turun saat hujan kemudian akan kembali ke laut dan akan mengalami proses daur ulang lagi. Jadi ini siklusnya pendek banget kan, dari laut karena panas matahari mengalami evaporasi. Setelah itu menjadi awan, kondensasi, terus awan ini kemudian semakin berat, semakin mengandung uap air, habis itu turun lagi. Nah, turunnya itu di laut lagi. Jadi pendek banget siklusnya. Kita lanjut ke siklus hidrologi sedang. Nah, siklus hidrologi sedang ini, air laut yang menguap karena kondensasi tertiup angin hingga membentuk awan di atas daratan. Saat hujan jatuh di daratan, hujan tersebut menjadi air darat yang mengalir melalui parit, selokan, sungai, rawa, dan danau yang kemudian akan mengalir kembali ke laut. Nah, jadi habis evaporasi, ini tuh naik menjadi awan, habis itu ada angin yang bertiup ke daratan. Nah, habis itu presipitasinya di daratan dan ada sungai, terus ada selokan, ada parit, kembali ke laut, habis itu evaporasi lagi, kayak bersiklus gitu. Oke, selanjutnya adalah siklus yang paling panjang dan lama. Nah, di siklus ini, uap air laut terbawa angin, kemudian membentuk awan di atas daratan sampai ke pegunungan tinggi. Saat awan tersebut berada di pegunungan tinggi, air akan jatuh sebagai kristal es atau salju, kemudian membentuk gletser yang bergerak
atau meleleh dan mengalir ke sungai hingga akhirnya kembali mengalir ke laut lagi. Jadi dari evaporasi ini menjadi awan, terus ketiup angin sampai di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang sangat dingin. Kemudian air tersebut membeku, bisa menjadi es, bisa menjadi salju, membentuk gletser. Nah, ini gletsernya. Nah, dari sini, ini tuh nanti meleleh, mengalir ke sungai, kembali lagi ke laut, dan bersiklus lagi. Jadi, dari sini kita bisa melihat kalau siklus yang pendek itu intinya dari laut, awan laut, kemudian kalau yang sedang awan laut, awan, daratan, kembali ke laut, dan siklus yang panjang itu laut, awan, pegunungan, daratan, laut. Jadi intinya kalau yang di lama itu ada bagian proses es menjadi es atau salju. Selanjutnya adalah unsur-unsur hidrologi. Nah, tadi sepertinya udah aku singgung kan, mari kita lebih ingat kembali. Evaporasi. Evaporasi ini merupakan air di permukaan bumi, baik yang di daratan maupun laut, berubah menjadi uap air yang tidak terlihat di atmosfer karena panas dari sinar matahari. Selain itu, ada juga yang dinamakan transpirasi, yang merupakan proses pengeluaran uap air dari daun-daun tanaman. Gabungan dari kedua proses ini disebut sebagai evapotranspirasi. Jadi kalau yang dari air saja itu evaporasi, kalau dari tanaman itu transpirasi, dan kalau keduanya berarti evapotranspirasi. Lanjut. Selanjutnya yaitu kondensasi, pembentukan awan. Jadi saat uap air naik hingga ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun, titik-titik air, salju, dan es karena proses kondensasi. Kumpulan dari embun, titik-titik air, salju, dan es ini merupakan pembentuk kabut dan awan yang ada di langit. Jadi ingat-ingat ya, evaporasi tadi uap, kondensasi, awan. Nah, selanjutnya bagian hujan atau nama lainnya presipitasi. Saat kumpulan embun, titik-titik air, salju, dan es di awan semakin banyak dan membuat awan tersebut semakin besar dan berat, maka semua kumpulan tersebut akan berubah menjadi hujan atau salju. Presipitasi dalam pembentukan hujan, salju, dan hujan batu berasal dari kumpulan awan. Infiltrasi. Nah, infiltrasi ini peresapan. Jadi air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, akan meresap ke tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi misalnya. Perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bebatuan. Air yang meresap ini kemudian akan menjadi muka air tanah atau water table dan menjadi air bawah tanah. Jadi infiltrasi ini penyerapannya teman-teman. Nah, selanjutnya surface runoff atau aliran permukaan. Nah, air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah karena aksi kapiler. Dengan adanya pergerakan ini, air akan kembali masuk ke sistem air permukaan, baik yang mengalir seperti sungai ataupun tergenang seperti rawa, waduk, dan danau. Saat sebagian air bawah permukaan terkumpul dan mengalir, air ini akan membentuk sungai dan mengalir ke laut. Jadi aliran permukaan gitu deh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis dari hidrosfer. Apa sih jenis-jenis hidrosfer itu? Ada dua nih.
Yang pertama, perairan darat. Nah, perairan darat ya bisa kita tebak isinya apa aja, yaitu segala yang ada di darat, seperti di sungai, air tanah, danau, dan rawa. Yang selanjutnya adalah perairan laut. Nah, perairan laut adalah jenis air asin yang bersumber dari permukaan bumi dan berada di perairan yang asin. Perairan laut ini mencakup semua air yang ada di laut. Nah, batas dari perairan laut ini terdiri dari pesisir dan pantai. Nah, selanjutnya, pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut, dan merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas antara wilayah laut dengan daratan. Pesisir dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pesisir daratan atau coastal plain, yaitu wilayah pesisir yang mengalami proses pengangkatan yang semula di bawah laut. Yang kedua, proses dataran aluvial, coastal alluvial plain, yaitu pesisir yang terbentuk oleh pengendapan aluvium yang berasal dari daratan yang dicirikan dengan bentuk lereng yang landai. Yang ketiga, pesisir pulau penghalang atau barrier island coastal, yaitu pesisir dengan perairan dangkal lepas pantai yang luas dan terpisah dari lautan oleh pulau penghalang. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan perbatasan daratan dengan laut yang seolah membentuk satu garis pantai terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, jadi pantai ini bagian dari pesisir ya. Beberapa jenis pantai dapat ditemui yaitu pantai landai, pantai yang bentuknya hampir rata dengan permukaan laut, pantai curam, pantai yang bentuknya curam, diakibatkan adanya pegunungan dengan lereng curam yang membentang sepanjang pantai menghadap dan berbatasan ke laut. Kemudian pantai karang, pantai yang terbentuk akibat erosi yang disebabkan oleh arus laut. Kemudian pantai bakau, pantai yang ditutupi oleh hutan bakau, banyak terdapat di daerah tropis dan banyak lumpur, serta sering tergenang air terutama ketika pasang naik. Nah, selanjutnya adalah fungsi hidrosfer. Nah, kira-kira fungsi hidrosfer atau lapisan air ini apa saja? Silahkan kalian jawab di kolom chat, coba. Ayo, fungsi dari hidrosfer. Ayo, apa lagi guys? Transportasi, terus irigasi. Ayo, yang lainnya. Rekreasi, bener banget. Lanjut, edukasi. Habitat. Untuk minum juga bisa. Ayo yang lain. Benar, pembangkit listrik tenaga air. Pengairan sawah, iya, irigasi tadi sama aja. Lanjut yang lain. Untuk masak, untuk mandi, kebutuhan hidup. Buat PLTA, ya benar. Oke. Semuanya benar. Dan kayaknya juga akan disebutkan juga di sini. Nah, yang pertama adalah bagian terpenting dari makhluk hidup. Sekitar 75% sel makhluk hidup tersusun dari air. Oleh karena itu, hidrosfer memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup.
Tanpa ada hidrosfer, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan dapat hidup, bumi akan gersang dan tidak dapat ditinggali. Yang kedua yaitu mengatur iklim. Air membutuhkan waktu untuk menguap dan kembali menjadi air saat turun hujan. Siklus hidrologi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur iklim yang ada di bumi. Saat air mengalami evaporasi dan kondensasi dalam siklus hidrologi, hidrosfer turut mengatur suhu yang ada di bumi. Jadi karena air dan lapisan air di bumi ini, jadi iklim di bumi itu tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya, menyediakan habitat di bumi. Tanpa adanya hidrosfer, ikan-ikan tidak memiliki habitat, ya tentu tidak bisa ada ikan kalau tidak ada air. Dan tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis, tidak hanya tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis, semua tumbuhan tidak bisa hidup kalau nggak ada air. Apapun nggak bisa hidup, pokoknya kalau nggak ada air, yang nggak ada kehidupan. Nah, selanjutnya memenuhi kebutuhan manusia. Nah, seperti minum, mandi, terus mencuci, masak, makan, PLTA, dan sebagainya. Lihat ini udah habis. Oke. Aku boleh nembak teman-teman ya. Punya pertanyaan, kira-kira bentar ya, siapa ya? Indra ada nggak Indra? Halo, bisa on mic? Indra ada nggak? Atau yang lain deh. Bentar. Yang terakhir ini, Danisha. Danisha ada nggak? Bisa tolong on mic? Ada, Kak. Oke, coba jelaskan siklus hidrologi yang sedang. Jadi kalau hidrologi sedang itu kan pertama nggak mengalami evaporasi. Nah, terus jadi kan uapnya tuh ngumpul, jadi kondensasi. Akhirnya, terus kan nanti membentuk jadi presipitasi. Tapi itu jatuhnya di daratan, terus balik lagi ke laut. Oke, benar banget. Bentar. Mana nih reaksinya? Sip. Terima kasih ya, Danisha udah jawab. Makasih Ada... kembali, Kak. Hah? Apa? Makasih kembali. Iya. Oke. Selanjutnya, yaitu... Nah, aku mau... Tadi si Danisha nyebut ada evaporasi. Evaporasi kan ada beberapa jenis juga. Nesla, bisa on mic? Bisa, Kak. Ini nggak berisik kan? Enggak kok. Oke, jelaskan apa itu evaporasi. Evaporasi itu penguapan. Jadi penguapannya ada dua. Ada yang langsung dari lautnya. Terus ada yang dari tumbuhan, itu namanya transpirasi. Terus kalau gabungan gitu namanya evapotranspirasi. Oke, benar banget. Ya, makasih Kak. Iya, makasih juga. Oke, aku cari lagi. Ini hidrosfer nggak terlalu sulit menurutku. Siapa ya? Syafa ada nggak Syafa? Bisa on mic Syafa? Halo? Oke, kita lanjut. Isa, ada nggak Isa? Ada, Kak.
Oke, coba jelaskan tentang surface runoff. Apa itu surface runoff? Jadi surface runoff itu airnya bergerak bisa secara vertikal, bisa secara horizontal di bawah permukaan air, di bawah permukaan tanah maksudnya. Lebih tepatnya surface permukaan itu mengalirnya di permukaan ini sih, ya di permukaan tanah. Karena habis di bawah tanah itu muncul lagi kayak sumber-sumber air gitu, habis itu mengalir ke permukaan tanahnya. Selanjutnya, Berarti itu airnya meresap apa gimana, Kak? Kalau Kalau- misalnya nih. kalau meresap itu masuk infiltrasi sih. Kalau surface runoff itu lebih mengalir ke permukaannya. Jadi kayak sungai. Ah, Ya lanjut apa lagi ya? Kalian udah siap Kahoot nggak guys? siap, Kak. Oke, bentar. Aku siapin Kahootnya. Soalnya dikit sih. Kalian SNMPTN ada nggak yang masuk eligible? Alhamdulillah masuk aku. Semoga keterima ya. Yang Amin. Amin. SNMPTN kapan sih? Apanya Kak? Daftarnya? Enggak. Iya. Tanggal 28 Februari. Dari tanggal 14 kemarin. Sampai tanggal 28. Berarti ini udah periodenya ya. Iya. Semoga keterima ya. Kalau SBM tanggal berapa? SBM berapa ya? 23 Maret, Kak. Oh, oke. Aku sebenarnya pengen ikut SBM lagi tuh, tapi karena malas mikir jadi gak jadi. Karena kayak jurusanku berat, aku pusing. Mau ambil apa Kak kalau mau SBM lagi? Mau ngambil hukum. Kayaknya Bukan kalau lebih berat ya? Iya. Jadi, tapi kan hukum kan kayak udah ada teksnya gitu. Kalau aku melajarin sastra, jadi harus belajar bahasa baru dan susah banget ya ampun. Tapi seru ya kayaknya belajar bahasa baru. Oh, seru. Tapi dosennya killer, guys. Dan SBM itu kan kayak kita harus ke kota lain gitu kan ya. Ini mager juga. Tapi itu biasanya SBM kotanya sesuai yang pengen kita pilih gitu apa gimana sih Kak? Iya, yang kita pilih sih. Universitasnya. Tapi kalau aku kan dari Banyuwangi, terus SBM-nya itu di Jember. Jadi ya 2 jam lah dari Banyuwangi dan males banget. Iya lumayan sih. Kalian di mana? Coba ketik SBM-nya kalian di mana? Kalau yang nggak bisa on mic. Aku juga nggak tahu loh, kalian dari mana aja. Sudah kelihatan nggak guys? Aku mau ikut juga buat ngecek Udah stabilitas. kelihatan, Kak. Grafiknya.
Yuk, yang lain. Nah, kita gabung. Aku sendiri nggak bisa gabung. 518 3366. Ini namanya nggak sesuai nama kalian juga nggak apa-apa, guys. Boleh kirim linknya nggak? Soalnya aku masukin pinnya kok salah ya, padahal sama. Oh, bentar. Bentar ya, aku stop share dulu. Coba buka guys, bisa nggak? Nggak usah pakai spasi, langsung aja. Coba di refresh lagi, atau kamu keluar, habis itu masuk lagi. Bentar ya, aku mau ngecek saldo GoPay itu. Kalau ada, aku akan kasih kalian hadiah lagi yang nomor 1. Mana GoPay? Yay, ada guys. Mantap. Ayo ikut, nanti dapat GoPay. Kita tunggu sampai berapa ya? Tadi ada yang izin. Sekarang jam kita 1 menit lagi ya, mulai ya. Ini 21, jumlah kalian ada 29. Ada yang belum ikut nih. Ayo ikut guys. Beneran nih, nggak ada lagi. Oke. Ayo, ready. Ketik 1 kalau ready. Aduh, kasihan yang jaringannya nggak kuat. Oke, kita semua ready. Start.
ilmu yang mempelajari tentang danau. Apakah atomologi, apakah limnologi, apakah glasiologi, atau oceanografi? Ayo, yang mana? Bisa ditebak lewat namanya, kan tadi aku bilang. Wede, masih ada yang salah nih ternyata. Jadi ilmu yang mempelajari tentang danau itu disebut limnologi ya, dari kata limis. Kalau gasio ini tentang es, ocean tentang air laut, dan atomologi itu yang mengalir baik lewat dari saluran ataupun yang enggak. Next. Siapa nih 7? Siklus hidrologi yang memiliki proses di mana air yang jatuh menjadi salju atau es adalah siklus. Ayo cepet-cepet, ini gampang banget. Pendek, sedang, panjang, atau tidak ada siklus yang seperti itu? Mana nih? Yeay, benar panjang. Wah, masih ada yang salah nih, guys. Jadi, proses yang ada saljunya itu siklus yang panjang. Kalau yang pendek itu dari air, dari laut, terus kondensasi, habis itu turunnya di laut lagi. Kalau yang sedang itu ke darat, tapi nggak sampai ke pegunungan dan nggak jadi salju atau es, tapi ke daratan aja. Habis itu turun, ada runoff, ada infiltrasi, terus kembali lagi ke laut, dan itu bersiklus lagi. Nah, itu adalah siklus sedang. Kalau yang panjang itu sampai es dulu, mencair, kembali ke laut. Oke, paham ya? Next. 7 masih tetap ya, guys. Kamal dan Ayas naik. Ayu masih tetap. Oke. Transpirasi adalah penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. True or false? Gampang banget ini, gampang banget. Oke. Aduh, masih ada yang salah nih. Jadi transpirasi itu termasuk evaporasi atau penguapan, tapi evaporasinya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau yang evaporasi itu dari airnya langsung. Kalau gabungannya itu evapotranspirasi. Itu bisa aja sih kalian kepencet, anggap aja kepencet. Next ya. Aduh, ada kandidat baru nih, CDY. Aliran permukaan disebut juga, ini tinggal menjadi bahasa Inggris deh. Ada surface runoff, ada surface run-on, surface running, sama surface wash. Kayak ini ya, sabun wajah, face wash. Mana nih, run-on atau run-off? Atau running, atau wash? Nah, semangat. Banyak juga nih yang benar. Tapi ada yang salah, tapi nggak apa-apa. Jadi aliran permukaan itu disebut juga surface runoff ya. Aduh, 7 kesalip nih. Gak apa-apa, semangat 7. Perairan yang terdiri dari danau, rawa, sungai, dan air tanah adalah perairan laut, darat dan laut, atau langit. Kita bisa lihat ini sih, yang paling mustahil. Danau, rawa, sungai, dan air tanah. Keren. Ini disebut dengan perairan darat, bukan darat dan laut ya. Karena danau, rawa, sungai, dan air tanah itu nggak ada di laut. Jadi darat saja. Ada oke, mantap oke. Kita lanjut.
Pesisir dengan perairan dangkal lepas pantai yang luas dan terpisah dari lautan oleh pulau penghalang disebut barrier island coastal, coastal plain, coastal alluvial plain, apa ayo? Ada nih. Terpisah dari lautan oleh pulau penghalang. Karena pulau. Coba cari bahasa Inggrisnya yang ada kata pulau. Wah. Nah, barrier island coastal ya, karena ada kata island di sini. Kalau coastal ini terumbu karang, terus enggak sih, aku lupa apa. Jadi alluvial ini pokok tentang pengendapan. Kita lanjut. Nah, setelah nih naik, ada yang turun itu tadi. Maaf guys, 2 lagi. Pantai yang terbentuk akibat erosi yang disebabkan oleh arus laut adalah pantai landai, pantai curam, pantai bakau, atau pantai karang. Erosi. Bakau mesti ada bakaunya nih. Curam itu apa nih? Ada tebing-tebingnya tuh. Karangnya apa ya? Pandai apa ya? Oke, yang benar adalah pantai karang. Karena pantai curam itu kayak ada tebing-tebingnya gitu loh. Itu bisa erosi air laut sih, tapi lebih tepatnya itu yang pantai karang. Dan kalau pantai yang landai itu nggak ada erosinya, kayak ada sih, tapi erosinya itu kecil karena tingginya itu hampir sama dengan lautnya. Kita masuk. 7 naik lagi, mantep. Nesla has a streak with 7 correct answer. Oh my god. Oke. Kalian memperebutkan gue baik mantep. Tapi nih, fungsi hidrosfer ini mudah banget. Ini soal bonus banget sih. Habitat makhluk hidup, sumber kehidupan makhluk hidup, pengatur iklim, bagian terpenting dari makhluk hidup. Yang mana? Ayo. Ini cukup membingungkan ya. Mana semua? Keren. Kita lihat mana nih yang lebih cepat. Wow, yang ketiga dimenangkan oleh Ayu. Selamat. Yang kedua Kamal. Dan yang pertama adalah 7. Nggak tahu kenapa namanya 7 gitu. Oke, kalian yang nomor 7, karena waktu terbatas, yang nomor 7 harus screenshot HP-mu untuk bukti kalau kamu udah menang. Selamat ya guys. Minta stop share. Ada yang boleh spill nggak siapa 7? Kita tempat sampahnya di mana? Tempat Bisa. Iki lagi giveaway. On mic dong guys. Kesan-pesan selama kuis itu memberi sambutan yang menang. Atau apa gitu. Ada nggak? Isa on mic dong. Isa on mic. Ayo Isa, waktu dan tempat dipersilakan. Biar apa gitu. Terima kasih guys. Udah nih, red carpet sudah dipersilakan. Ayo silakan maju. Ini aku disuruh pidato kan, Kak? Ya kalau mau pidato juga gak apa-apa sih. Ucapin makasih atau
mohon doanya teman-teman aku mau masuk ke sini gitu. Ayo nyusun naskah dulu, nggak apa-apa 1 menit. Makasih buat kakaknya sama yang ikut Zoom hari ini. Terus makasih juga buat angka 7. Terus Weh, makasih atau juga buat bener-bener. Jumat Berkah. Ya semoga semuanya pada lolos SBM. Amin. Yang masuk SNN juga semoga masuk. Yang terbaik lah, semoga tidak ada gap year, semoga kalian masuk ke PTN semua. Oh ya guys, BTW, kalian udah tahu Kak Mai kan? Udah, Kak. Nah, Kak Mai minggu depan ini kayaknya, bukan kayaknya sih, bilang ke aku kalau dia mau pindahan. Jadi jadwalnya dipindah ke aku gitu. Gak apa-apa kan? Kalian gak bosan kan dengan diriku? Takut aku. Gak apa-apa, Kak. Apa? Overthinking guys. Seru. Aku overthinking takut Seru gitu. malah. Oke, gak apa-apa ya berarti ya. Gak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Aku nggak tahu sih, belum tahu materinya apa untuk minggu depan. Tapi kayaknya materinya loncat gitu loh. Yang seharusnya aku tapi di switch gitu. Boleh dong. Semoga aku ada uang lagi ya guys. Bisa beli kalian uang saku. Ini masih banyak ini waktunya. Kalian tanya-tanya tentang apa aja boleh kok selain dari hidrosfer. Tapi jangan materi karena aku banyak yang belum kasih. Atau share atau apa gitu. Oke, siap.